Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena akhir-akhir ini ada namanya sound horeg. Kalau kemarin-kemarin itu kalau ada acara-acara hanya ada sound system. Iya toh? Sound system. Sekarang ada namanya sound horeg. Sound horeg itu gimana tuh? Saya ini tanya ke orang-orang yang bagian yang punya sound itu. Sound horeg itu ya bisa membuat horeg, Gus. Iya. Loh, sound horeg itu gimana? Oh, sound horeg itu ya bisa membuat horeg. Dada bergetar, telinga berdengung. Kalau belum sound bisa-bisa seperti itu masih dianggap sound biasa, masih sound system. Oh gitu. Disebut sound horeg ini gara-garanya dia mempunyai volume yang volume itu di atas rata-rata. Itu namanya sound horeg. Berarti sudah melebihi yang namanya kekuatan dari sound itu sendiri dengan volume yang luar biasa. Bahkan kemarin di Pasuruan ada salah satu bupati yang wali kota atau bupati itu yang mengatakan sound horeg ini saking mengganggunya, soundnya di sini 4 kilo dari sini masih terdengar suaranya sound horeg gitu. Lalu saat ini jadi problem karena di NU juga menjadi pertimbangan, MUI Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg hukumnya haram. Rame di mana-mana, banyak kiai-kiai yang diomongi, kiai nggak ngerti, kiai bodoh, kiai itu yang diharamkan yang korupsi sudah diharamkan dari dulu. Korupsi itu malah sama kiai-kiai diharamkan, bukannya diharamkan. Koruptor diajukan untuk dibunuh. Apa gak lebih ngeri lagi? Wah, ini sound horeg itu ya. Sound horeg itu fenomena akhir zaman. Apa yang menyebabkan sound horeg itu diharamkan? Pokoknya gini, ini sekarang kamu tak kasih pengalaman ngaji begini. Sesuatu minimal 2 ini salah satunya, mau sound horeg, mau mobil horeg. Ya mungkin suatu saat mungkin ada mobil horeg. Pokoknya kalau sesuatu 2 ini sudah sesuatu itu sudah melanggar salah satu 2 yang akan saya sampaikan ini, maka dia sudah bagian dari sesuatu yang tidak diperkenankan dalam syariat. Apa yang pertama? Mengganggu orang lain, mengganggu pihak lain. Seperti yang sudah saya tanyakan kepada orang, sound horeg itu seperti apa? Sound horeg itu ya mampu menghoregkan telinga, mampu menghoregkan kadang dada orang sehat saja. Ini bukan orang yang sakit. Kamu sehat-sehat kayak gini, itu terganggu dengan adanya sound yang dibunyikan dengan keras sekali itu. Apalagi yang kurus kayak Adit, taruh di depannya sound horeg, mencelat dia. Itu sound horeg. Apalagi orang sakit. Dan sound horeg ini saya sering dengar di mana-mana, sudah 2 tahun yang lalu membuat resah. Sehingga NU, MUI, beberapa pondok pesantren mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg ini hukumnya haram karena pertimbangan mengganggu orang. Segala sesuatu yang mengganggu orang lain hukumnya langsung dihukumi haram. Contoh, kamu punya sepeda kamu itu punya suara yang menghoregkan juga. Atau sepeda yang mengganggu telinga, kamu jalan dengan suara yang sangat keras, gitu. Jalan lewat orang terganggu dengan sepeda kamu, hukumnya juga haram karena mengganggu orang lain. Sampai polisi itu sekarang
kalau ada yang namanya sepeda dengan knalpot yang tidak wajar, dihentikan sama polisi. Karena dianggap mengganggu orang lain. Yang mengharamkan pertama kali itu polisi sebenarnya sudah. Kiai baru-baru ini, tapi Masya Allah ujiannya para ulama. Ketika ingin metepak umat, ketika ingin meluruskan umat, yang mencaci luar biasa banyaknya. Itu ya. Maka kalau sesuatu apapun yang mengganggu fasilitas umum, yang mengganggu orang banyak, itu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Esonnya enggak apa-apa, mengganggunya itu yang tidak. Contoh gini, wiridan baik enggak? Baik, tapi kalau wiridan mengganggu orang tidur, jadi haram. Jadi ada amrun kharij di sana, ada sesuatu hal lain di sana yang betul-betul harus diluruskan hukumnya, gitu ya. Sepeda motor boleh enggak? Boleh, tapi kalau suaranya mengganggu orang dengan pakai knalpot yang terlalu besar, menjadi enggak boleh, kan gitu. Jadi sesuatu yang dapat mengganggu, ngadakan hajatan boleh, ngadakan sholawatan boleh, hajatan boleh, tapi kalau sampai nutup jalan sehingga orang tidak bisa lewat, hukumnya menjadi tidak baik, gitu ya. Hukumnya tidak boleh. Jadi sesuatu yang mengganggu nggak boleh. Sebenarnya hukum ini sebenarnya sudah sering kita dengar, cuman alasannya saja tidak sering disampaikan. Nomor 2, ini perhatikan. Nomor 2, dianggap son horeg itu syiarul fusak, sebagai tanda atau ada identitas bahwa itu adalah ciri-ciri khasnya orang yang fasik. Contoh, orang kalau pakai son horeg itu sudah dalam pikiran kita itu konser, itu hiburan kefasikan. Ya ada mungkin, jarang lah, tapi son horeg dipakai untuk pengajian. Gak pernah dengar kita. Tapi kalau konser ini, tapi kalau hiburan ini, orkes ini, ada orang di situ muter-muter, joget-joget, itu kalau nggak pakai son yang menggetarkan, katanya kurang top markotop. Sehingga di mana-mana son horeg itu seakan-akan menjadi ciri khas khusus kalau ada acara-acara besar yang sifatnya seakan-akan ada kefasikan, di situ pakainya son horeg. Maka MUI ataupun NU ataupun beberapa pondok pesantren memutuskan kenapa son horeg itu kok haram, itu karena dianggap syiarul fusak, tanda-tandanya orang fasik. Sebenarnya alasan ini sudah alasan lama. Contoh gini, contoh. Ketika ditanya, boleh apa tidak seseorang pakai potongan rambut, pinggirnya habis, tinggal tengahnya memanjang, dikasih warna cat merah abu-abu. Semuanya ngomong, orang yang waras, orang yang akan ngomong haram. Kenapa? Karena itu adalah identitas anak-anak yang nakal. Iya toh? Itu sudah jawaban dari dulu, sekarang dimunculkan, rame lagi. Sekarang gini, di daerah kamu kalau ada anak nakal, itu pakainya rambutnya dicat hitam putih. Rambutnya dihabisi. Itu nggak usah saya. Bapak kamu lihat loh, jijik. Ya Allah, ini manusia apa bukan? Bapak kamu marah kamu pakai potongan rambut seperti itu, kayak bukan manusia saja. Sampai bapak kamu ngomong kayak gitu karena dianggap itu adalah syiarul fusak. Sesuatu yang ada identitas orang-orang yang tidak baik itu nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Contoh dulu, zaman dulu tuh pakai yang namanya apa?
Dasi itu nggak boleh. Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu melarang orang pakai. Alasannya kenapa? Dasi identik dengan Belanda, sementara Belanda adalah musuh orang Islam. Iku wis alasan zaman dulu. Makanya segala tindakan apapun yang di situ ada tanda-tanda kefasikan, hukumnya tidak boleh. Perilaku kita ini, perhatikan, perilaku kita selama ada dua unsur, salah satunya saja, nomor satu mengganggu pihak lain, fasilitas umum, nomor dua ada tanda-tanda itu adalah miliknya orang fasik, maka hukumnya tidak boleh. Iling-ilingin. Kamu pokoknya besok di rumah kok ada dua ini berarti nggak boleh. Lah saya menggarisbawahi, andai kan sound horeg itu nggak ada itunya, boleh jadinya. Contoh, sound horegnya volumenya jangan terlalu keras. Sound horegnya volumenya jangan terlalu keras sehingga terdengar hanya sekitar saja, cukup pengajian, cukup, enggak jadi haram. Kenapa? Ya karena enggak menghorekkan tadi itu, tidak mengganggu, tidak merusak. Ini yang ngomong kayak gini bukan pakar lisan, yang ngomong pakar telinga. Telinga ngomong ini sound horeg bisa menghorekkan namanya telinga dan membahayakan. Kalau kita kan pakar omongan tok, gitu ya. Nah makanya saya kalau tidak ada itu ya boleh akhirnya, kalau nggak ada alasan. Alasan yang pertama karena mengganggu, oke. Kalau sekarang pakai sound horeg tapi nggak mengganggu boleh. Sekarang kalau disetel pelan-pelan nggak mengganggu jadinya boleh, cuman nggak disebut sound horeg lagi, akhirnya jadikan sound system. Bisa-bisa jadinya sound aktif. Suaranya nggak jadi keras. Yo Gus, kalau suaranya pelan-pelan nggak horeg lagi tuh Gus. Lah makanya itu karena horeg itu mengganggu, jadinya tidak boleh. Terus syiarul fusaknya, ya sound horegnya kalau ada pengajian, ada ngaji kayak gini nih, coba sekali-kali ikut taruh sound horeg, kita pagi ngaji pakai sound horeg. Gitu. Ya, akhirnya nggak jadi syiarul fusak. Jadi sebenarnya ada tata cara bahwa itu tidak jadi haram lagi, cuman namanya bukan jadi sound. Jadi sound horeg itu sudah punya ciri khas tersendiri sehingga ulama-ulama sepuh kali ini saat ini NU, MUI banyak yang memberikan wanti-wanti jangan pakai sound horeg atau jadikan sound horeg itu ya kita pakainya sound biasa, sound system, atau kalau perlu sound aktif nih, sound aktif yang kecil-kecilan nih, aman nih. Nggak ono ya. Jadi itu permasalahan kita saat ini tuh, kenapa sound horeg itu dijadikan sebagai sesuatu yang haram? Karena dapat mengganggu orang lain. Nomor dua, dianggap sebagai identitasnya orang-orang fasik. Segala sesuatu yang mengganggu orang lain atau identitasnya orang fasik, hukumnya tidak. Pokoknya kamu pegangi itu. Sebenarnya kita ini kalau masalah sound ini, sound horeg ini kan saya ditanya orang berkali-kali, sebenarnya menurut Gus Diwa sound horeg itu gimana? Kalau saya mudahnya gini, manfaat dan mafsadahnya itu lebih banyak mana? Menurut kamu dengarkan sound itu manfaatnya apa yang sound horeg itu? Sampai dada kamu bergetar, orang sehat saja bergetar, telinga sakit, dengan manfaatnya apa? Kemudian apa mafsadahnya? Menurut kamu apa terus kalau telinga bergetar, dada bergetar? Wah, keren. Apa seperti itu? Apa kamu mendapatkan manfaat? Sebenarnya kita ini nggak usah jauh-jauh kalau mau bahas sound itu boleh apa tidak. Fastafti qalbak, tanyakan hati nurani kita masing-masing. Manfaatnya apa? Mafsadahnya apa? Lebih besar mana manfaat sama? Kalau kamu ngomong, wah sound horeg manfaatnya membuat kita itu bahagia. Lah ya repot iki. Ya. Atau sound horeg itu membuat telinga kita semakin bagus.
Berarti ini sudah enggak beres ini orang ya. Makanya guru saya ini selalu mengatakan, kamu kalau mau memutuskan hukum itu boleh apa tidak, sebenarnya orang itu punya hati nurani sendiri-sendiri. Fastafti qalbak, tanyakan hatimu, apakah hatimu mengatakan itu boleh apa tidak.